Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pagi ini jumpa lagi dengan Bu Rika. Kita akan melaksanakan kegiatan renungan pagi dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu lagu pujian dengan judul Firman Tuhan di Hatiku. Anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, firman Tuhan hari ini berjudul Penganiaya yang Dikasihi. Untuk ayat Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Dan seketika itu ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Bu Rika ulangi, dan seketika itu ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Dalam film-film superhero, tokoh yang jahat selalu ada. Kita suka apabila tokoh-tokoh yang jahat itu mati atau dikalahkan. Apalagi mereka biasanya menunjukkan kejahatan dengan sadis bahkan mengerikan. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa Rasul Paulus dulunya adalah seorang penganiaya yang kejam? Banyak orang tidak mengira bahwa masa lalu Paulus sangat kejam. Paulus dikenal sebagai seorang yang cerdas. Dia adalah murid kesayangan Gamaliel, yaitu ahli hukum Taurat dan kitab-kitab. Sebagai seorang yang sangat paham tentang hukum Taurat dan kitab-kitab, dia punya banyak ayat-ayat, bahkan juga dasar-dasar yang dapat dipakai untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun demikian, orang yang jahat seperti Paulus bukan berarti dia harus dimusnahkan. Orang jahat tidak harus berakhir mengenaskan atau menderita. Dalam kisah Paulus, orang yang jahat itu justru bertobat. Tuhan juga menyadarkan Paulus bahwa hidup dapat dipakai untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sejak pertobatannya di Damsyik,
dan menjadi buta, saat itulah Paulus mulai diubah Tuhan untuk melayaninya. Paulus lalu meninggalkan hidup lamanya dan mulai hidup yang baru sebagai pengikut Tuhan Yesus. Pernahkah kalian berpikir bahwa orang yang jahat atau berdosa bisa bertobat dan mengikut Kristus? Apabila Tuhan bisa mengampuni dan memakai orang berdosa, bukankah Dia juga bisa mengampuni dan memakai hidup kita untuk kemuliaan-Nya? Mari kita serahkan hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Anak-anak, mari kita melakukan firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini di dalam keseharian kita. Baik anak-anak, renungan pagi hari ini sudah selesai. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.